Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, mengingat kita udah mulai mendekati di akhir tahun, saya berpikir sudah waktunya saya sekalian membuat update untuk pergerakan IHSG dan juga di dunia saham ya. Nah, jadi untuk perdagangan kita hari ini IHSG dibuka minus cukup dalam sekali, cukup mengkagetkan ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun IHSG kita langsung break MA50 yaitu di garis hijau ini yang biasanya menjadi level support dia menunjukkan masih di fase uptrendnya ya. Jadi kalau saya pikir tadi kalau misalkan IHSG kita break di bawah MA50 ada potensi IHSG kita berhenti kenaikannya. Nah, tetapi pada sesi 2 ternyata IHSG kita kembali rebound dan kembali harganya di atas level MA50-nya ya. Ini kalau kalian lihat untuk pergerakan candlenya per harinya pun ini menunjukkan mirip seperti Dragonfly Doji. Um, well, seperti Doji sih walaupun apa biasa Dragonfly Doji itu kita nilai kalau misalkan dia lagi di fase downtrend terus dia mengalami fase uptrend ya. Jadi memang belum terkonfirmasi tetapi pergerakan candlenya pun mirip seperti suatu doji, terutama Dragonfly Doji. Dan harganya pun di atas MA50 ya. Ini kalau kita lihat memang waktu sebelum-sebelumnya ini saya juga ada antisipasi mungkin ya kita akan koreksi terlebih dahulu soalnya kalau kita lihat di sini harganya dia mengalami kenaikan tetapi MACD-nya pun justru mengalami penurunan dan money flow index-nya pun juga mengalami penurunan sehingga itu menunjukkan suatu bearish divergence dan akhirnya terkonfirmasi dengan penurunan harga yang cukup dalam ya. Tetapi pada perdagangan hari ini pun juga sebenarnya saya antisipasi akan mengalami rebound saat di sesi awal. Kenapa? Kita langsung lihat ya dengan time frame 1 jamnya. Jadi pada time frame 1 jam, ini kita lihat saat harganya turun di sini dan dia turun lebih dalam lagi pada perdagangan hari ini. Kita lihat bahwa money flow index-nya sudah menunjukkan suatu bullish divergence di time frame 1 jam ya. Jadi biasa ini untuk skala trading. Sehingga saya ada antisipasi mungkin pada sesi 2 IHSG dan juga saham-saham big caps yang biasanya menggerakkan IHSG akan mengalami rebound. Nah, itu membuat saya berpikir cukup menarik untuk kita bisa trading terutama di saham-saham big caps. Langsung aja kita lihat sebagai contoh BBCA ya. Jadi BBCA, BBRI, dan mungkin bank-bank lain yang big caps pun juga waktu sesi 1 sempat mengalami penurunan cukup lumayan ya untuk skala level BBCA dan BBRI. Memang kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya pun BBCA ini di level yang cukup rendah ya, money flow index di level area oversold. Dan terus mengingat IHSG ada potensi untuk rebound, saya juga berpikir mungkin BBCA akan rebound juga. Pas ini garis di pergerakan harganya pun juga di garis MA200, garis putih dengan time frame 1 jam, sehingga a good entry untuk beli BBCA dan ternyata memang hari ini mengalami kenaikan ya, terutama mulai di sesi 2. Terus kita juga lihat di saham BBRI juga sama, pola BBRI sama BCA dan IHSG itu cenderung mirip ya. Ini sama penurunan harga, level di oversold di garis MA200 bisa menjadi level support line untuk entry dan mengingat IHSG ada potensi untuk naik, good for entry dan akhirnya memang ternyata BBRI naik 1,8% ya dengan candle ini ya, jadi cukup lumayan besar ya. Bagus untuk ya kalian trading ya terutama ini. Jadi big caps pun juga sebenarnya bisa digunakan untuk trading. Dan selanjutnya mungkin yang saya akan membahas terutama saham-saham yang lagi ngetrend ya. Yang pertama itu saham Bumi. Nah, jadi Bumi ini tuh sempat mengalami naik yang cukup fantastis ya dari harganya awal di 50-an naik sampai hingga 240-an itu sangat tinggi besar sekali ya. Nah, tetapi belakangan ini Bumi terus mengalami penurunan dan cukup drastis ya membuat banyak orang cukup khawatir. Nah, jadi kalau untuk saham seperti ini, terutama kalau dia ARB-nya berulang kali ya, nih kita lihat beberapa kali dia menyentuh level ARB, memang kalau kalian lihat money flow index-nya agak sulit. Soalnya kita lihat money flow index-nya sudah di level oversold, tetapi nggak naik-naik ya. Jadi harganya terus mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Ini walaupun kelihatannya kecil, tapi maksudnya ini 6%. Jadi kalau ditotalin sebenarnya sih minusnya juga cukup lumayan dalam. Nah, sebenarnya kalau misalkan mungkin kalau kalian mau entry terutama kalau saham-saham itu kan biasanya kan ada rebound ya dan mungkin kalian mau antisipasi reboundnya di level berapa. Nah, biasanya sih kalau saya untuk saham-saham seperti ini saya cenderung suka untuk menggunakan Fibonacci retracement. Jadi biasanya untuk Fibonacci retracement ini kita bisa antisipasi kira-kira di level mana sahamnya akan rebound. Nah, biasanya untuk angka-angkanya tuh kita ambil yang angka di 38, di 61 sampai 78,6% ya. Biasanya sih dari 23 juga. 50 sih jarang ya, tapi kadang-kadang orang juga tetap pakai.
Nah, jadi kalau kita lihat Fibonacci retracement ini um, di level 61,8% ini sebenarnya tuh dari sini ke sini tuh sekitar 6%, minus 6% ya. Jadi antisipasinya sih besok ya, misalkan ya besok kalau misalkan di ARB lagi, ini kalau kita lihat-lihat, nah ini kecil, nah ini udah 6% ya. Jadi mirip mungkin pas di level 61,8 ya. Jadi besok itu kalau misalkan di ARB lagi, mungkin itu pas di level 61,8 jadi bisa enter. Tetapi mengingat kembali ya, ini terutama waktu kita lihat ordernya pun yang ngantri untuk ngejual itu ada sekitar 14 juta lot saham Bumi. Dan kalau saya hitung-hitung itu ya tadi 14 sekitar 14 juta lot ya, itu sekitar 191 miliar yang ngantri di level offer. Jadi um, sangat banyak banget ya yang mau keluar ya, dan waktu running trade-nya pun yang beli cuma dikit, cuma 1, 10, 1000 ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau menurut saya mungkin ada potensi untuk Bumi bisa ARB lagi ya, mungkin selling pressure-nya banyak yang panic selling, selling pressure-nya, dan apa kayak domino efek ya, banyak yang makin turun, mulai makin takut, dan banyak yang lebih turun lagi, sehingga ada potensi untuk dia terus mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan kalian mau trading di Bumi mungkin pakai teknik nyicil. Kalau misalkan kalian antisipasi beli di sini pas di level 61,8%-nya, antri dulu aja tapi jangan banyak-banyak, tapi bisa antisipasi juga di level 78,6% yang biasa juga digunakan pada trading. Nah, kalian harus ingat bahwa Fibonacci retracement ini kalau menurut beberapa referensi itu memang dia itu sekitar 70% biasanya bisa mengantisipasi level dia di mana akan mengalami rebound. Tetapi kalian harus ingat bahwa some people believe kalau Fibonacci retracement ini adalah psychological level daripada hard resistance atau support sebenarnya. Jadi ya namanya juga psychological, jadi ya kalian harus do at your own risk. Oke, jadi itu untuk saham Bumi, dan untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas saham Goto. Nah, Goto ini cukup menarik, soalnya saya antisipasi sih mungkin Goto ini ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini time frame dengan 1D-nya aja, Goto ini di level dia oscillating dari money flow index-nya di level rendah ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini di level rendah cenderung dia akan bisa mengalami kenaikan ya, seperti rebound-nya atau ya koreksinya gitu lah ya. Maksudnya rebound dari penurunan harganya. Seperti yang kalau kita lihat di harga seperti ini dia turun terus lama-lama penurunannya udah nggak terlalu steep gitu ya, terus akhirnya dia rebound pas menyentuh di level MA50 sebelum dia melanjutkan koreksinya. Saat ini sih osilatornya di level rendah, sehingga mungkin ada potensi untuk dia akan setidaknya rebound terlebih dahulu ya. Terus kita lihat dengan time frame 1D-nya, 1 jamnya maaf. Jadi kalau untuk 1 jamnya ini memang waktu itu tuh ini yang cukup menarik ya. Jadi biasanya itu kalau misalkan money flow index menyentuh sekali, ada potensi untuk sahamnya masih bisa turun ya, terutama kalau yang dia udah turun terus kalau kita lihat sini ya, money flow index-nya udah naik tapi harganya terus mengalami penurunan. Itu biasanya bahaya. Ada potensi untuk dia akhirnya turun lebih dalam lagi dan akhirnya benar turun lebih dalam lagi. Nah, jadi pas turun dalam ini kita lihat bahwa ada gap yang cukup besar ya di antara MA20 sama harganya, money flow index juga cukup rendah, sehingga ada potensi untuk dia rebound, dan ternyata dia emang rebound. Nah, saat ini sih kalau kita lihat, kalau saya lihat pribadi, harganya ini sekarang memang lagi turun ya. Hari ini memang sempat turun, tetapi money flow index-nya juga di level yang cukup rendah, tapi harganya ini nggak terlalu turun dibandingkan dia sebelumnya ya. Jadi dia turun kayak tipis, ini turun tipis, money flow index juga di level rendah. Sehingga menurut saya ada cukup menarik untuk enter tadinya, karena memang di level rendah, tetapi tetap tidak all in. Soalnya kan yang seperti yang dilihat sebelumnya, nyentuh di level rendah pun ada potensi untuk dia lanjut turun. Nah, ternyata hari ini sih mungkin maksudnya mengikuti juga arahan dari IHSG yang ada potensi untuk rebound di sesi 2, good for entry juga di level money flow index rendah, dan ternyata memang Goto sempat naik 3% ya dari di minus 6%, jadi cukup lumayan juga untuk saham Goto ini. Tapi in the long run seperti yang tadi saya bilang, Goto ini ada potensi untuk rebound ya kalau menurut saya. Jadi ya good buat untuk dipantau. Dan untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas ada dorongan. Jadi saya akan bahas Adaro.
Ya, jadi kalau untuk Adaro ini, kalau kita lihat sebenarnya pergerakan harganya masih di atas EMA 20, tapi dia udah mulai stagnan seperti ini ya. Overall memang masih uptrend kesannya, tapi yang biasanya kalau untuk saham-saham yang naiknya udah cukup tinggi, yang bisa saya antisipasi itu adalah reversal, takutnya dia akan selesai ya, atau koreksi terlebih dahulu ke level supportnya. Dan saat ini kalau kita lihat dengan time frame 1 day ini, Adaro ini membentuk semacam pola triple top ya kalau menurut saya ya. Jadi dia naik level tinggi, koreksi, naik level lagi, turun, terus dia naik di level yang bisa dibilang mirip seperti yang kedua tinggi dia sebelumnya, dan akhirnya dia turun lagi ya, menyentuh di level supportnya ini. Nah, pattern seperti ini mirip seperti kayak triple top, dan triple top itu biasanya itu adalah suatu reversal pattern-nya di mana dari uptrend dia akan mengalami fase downtrend kalau misalkan harganya break level supportnya ya. Jadi kalau untuk hari ini Adaro pun penutupan masih kalau menurut saya di bawah level supportnya yang saya tulis ini. Area of supportnya masih di sekitar area support. Jadi kalau menurut saya um, untuk Adaro sih saya sih kayaknya wait and see, melihat dulu. Kalau misalkan dia masih bisa bertahan, mungkin akan masih bisa naik, tapi kalau misalkan ternyata besok-besoknya terutama saya lihat, komoditas batubara ternyata batubara soalnya hari ini komoditas pada rontok ya, jadi memang wajar sih Adaro dan ITMG dan saham-saham komoditas lainnya pada turun. Tapi kalau misalkan besok mulai terus mengalami penurunan dan Adaro ini break level, support di triple top-nya ini, ada potensi untuk Adaro berhenti kenaikannya akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi itu yang harus diwaspada untuk Adaro. Dan untuk yang terakhir, saya akan sedikit bahas Antam. Antam ini juga sebenarnya saham komoditas ya, tapi dia lebih sering digerakkan dengan pergerakan harga nikel. Jadi kalau untuk Antam ini cukup menarik kalau menurut saya untuk dipantau juga mirip seperti Goto. Dia setelah mengalami fase turunnya cukup dalam, ada potensi nih untuk Antam mungkin bisa kembali naik ya. Jadi kita lihat seperti ini, yang pertama untuk pergerakan harga di time frame per day-nya ini ada 2 poin titik yang merucut ke sini, dan titik rendahnya pun juga menurut saya agak merucut ya, walaupun mungkin lebih bagus ya kalau ada poin rendahnya lagi ya. Tapi kalau menurut saya pergerakan seperti ini itu menunjukkan suatu pattern, biasanya kita bilangnya sih ini seperti symmetrical triangle dari pergerakan harganya. Jadi kalau untuk pergerakan seperti ini biasanya itu ada potensi untuk dia breakout. Nah, tetapi nggak selalu breakout sih, bisa aja kalau misalkan dia turun ke bawah, justru dia mengalami fase turun. Tapi kalau dia naik, ini ada potensi untuk dia kembali fase uptrend-nya. Nah, jadi menurut saya sih interesting untuk wait and see untuk pergerakan saham Antam. Ya, jadi kalau untuk time frame per jamnya pun ini saat ini memang Antam ini di level yang cukup rendah, dan hari ini pun juga turunnya nggak sedalam saham-saham komoditas lainnya ya. Kalau menurut saya sih jujur saya akan tetap tunggu Antam, mungkin dia akan koreksi dulu hingga ke level supportnya mungkin ya di sekitar sini. Berarti itu sekitar di mungkin kalau dia turun-turun lagi mungkin di sekitar 1940-an kalau misalkan dia menyentuh di sini. Baru mungkin coba entry sebelum dia mengalami rebound. Dan setelah itu baru saya akan wait and see melihat apakah Antam bisa break pola ini untuk mengalami fase uptrend-nya atau enggak. Gitu ya. Jadi untuk Antam masih di dalam watch list dan wait list dari saya sih. Oke, paling untuk video kali ini itu saja. Jadi mengenai sekilas update dari IHSG dan juga saham-saham dan thought process saya waktu saya untuk bisa trading, terutama di saham-saham big caps masih bisa kita antisipasi dan take profit ya di saham-saham big caps. Jadi nggak harus di saham-saham kecil kita bisa profit. Paling itu aja sih untuk saya dari hari ini. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian dan kalian terus mau video-video update mengenai analisa teknikal saham, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan terinfo dengan video-video yang saya akan buat sehari-hariannya ya. Sekian dari saya, terima kasih.